Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Mamuju, Ibu Nurardianti SPD MPD. Yang kami hormati rekan guru SD Negeri 4 Mamuju, serta calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mamuju, Ibu Handayani SPD SD. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan atas berkat dan rahmat hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mamuju. Adapun susunan acara, yang pertama membaca doa, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, untuk mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita membaca doa. Adapun yang membaca doa Ibu Siti Aminah. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kami keberkahan dan rahmat dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan lindungilah kami dari segala macam kejahatan dan bala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama meluangkan waktu untuk rekan kita Ibu Handayani untuk memaparkan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif di sekolah kita. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik Bapak Ibu, mungkin singkat saja untuk arahan saya, sekaligus insya Allah saya akan buka pada kesempatan ini. Terkait dalam kegiatan ini, sedikit saya sampaikan. Kebetulan saya juga ada sedikit pengalaman tentang guru penggerak. Saya sampaikan kepada Ibu Handayani juga dan rekan-rekan guru bahwa program ini sangat menguntungkan bagi guru. Apalagi saya lihat di sini rekan-rekan semua umur-umurnya masih muda. Silakan masih ada angkatan 12
Jika ada panggilan mesin PKB-nya, tolong diisi. Insya Allah bisa kami bantu, dan buat Dayani juga ya bisa membantu, biar bisa mengikuti jejak rekan kita. Nah, ada pun tujuan diseminasi dalam program guru penggerak ini, yaitu seperti tadi di situ Ibu sudah menyebarkan ya pemahaman penerapan suatu gagasan, temuan hingga inovasi yang terkait kegiatan belajar mengajar. Jadi kita fokus di kegiatan belajar mengajar hingga inovasi yang terkait melalui publikasi, presentasi. Nah sekarang ini kita Ibu Handayani akan melakukan presentasinya atau kegiatan lain. Jadi kegiatan ini sangat-sangat sangat-sangat baik dan buat menambah ilmu kita sebagai guru. Insya Allah kedepannya lebih bagus lagi dalam proses mengajarnya. Nah untuk diseminasi budaya positif ini juga tujuannya yaitu menciptakan lingkungan di mana setiap individu siswa kita maupun guru kita untuk merasa diterima dalam pembelajaran dan didukung dan dipahami. Itu tujuannya untuk budaya positif. Itu saja Bapak Ibu yang sering saya sampaikan tentang apa itu diseminasi tujuannya dan bagaimana tujuan utama dari diseminasi budaya positif di sekolah kita, terutama di SD 4. Demikian untuk penyampaian saya hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Jika ada yang ditanyakan, tolong ditanyakan, atau kita saling mengumpan balik, atau ada pengalaman menarik bisa kita sama-sama sharing di diseminasi ini. Oke, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kelihatan diseminasi ini saya buka dengan lancar insyaallah. Terima kasih. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Mamuju, dan yang saya hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan dan panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sebelumnya izinkan saya berterima kasih banyak kepada ibu-ibu guru SD Negeri 4 Mamuju, karena pada hari ini bisa atau memiliki kesempatan untuk hadir dalam kegiatan saya. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memaparkan materi saya tentang diseminasi budaya positif. Di diseminasi budaya positif itu memiliki konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Semoga kegiatan kita nantinya dapat bermanfaat ya, dan kita saling berdiskusi. Apabila ada yang ingin ditanyakan,
boleh Bapak Ibu nanti Ibu moderator akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Nah, yang pertama tadi perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau dikatakan dengan berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semoga kita semua dapat memberikan perubahan paradigma belajar, khususnya pada peserta didik dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira Bapak Ibu sudah mengerti apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin kita sudah melaksanakan semua di kelas ya, di mana berdiferensiasi itu kita berfokus kepada peserta didik ya. Kemudian selanjutnya stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana sih paradigma pada stimulus respon, kemudian ke teori kontrol. Nah, di stimulus respon itu ada dikatakan realitas atau kebutuhan kita semua. Ya. Kalau di teori kontrol, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kita ketahui bahwa di stimulus respon di sini mengetahui kita sama, kebutuhan kita sama. Tetapi kalau di teori kontrol, kebutuhan kita tentu berbeda. Nah, kita lihat di siswa kita di kelas, kebutuhan belajarnya pasti berbeda-beda ya Bu? Iya, tentu berbeda-beda ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut stimulus respon. Kemudian kalau di teori rate control, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya tentu, karena setiap anak berbeda karakter, sifat, ataupun cara belajar yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Setiap yang kita laksanakan tentunya memiliki tujuan. Ya. Sama pun dengan anak-anak. Ya. Kemudian stimulus respon selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini di teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di sini dia kolaborasi dan konsekuensi ya. Maksudnya di sini ini salah ketik, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah, kemudian model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Ya. Disiplin positif berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta sumber daya akan peserta didik tanpa imbalan
penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya. Jadi disiplin positif itu tidak ada lagi peserta didik yang diberikan imbalan atau penghargaan, ya, atau hadiah, ya. Kemudian ancaman dan hukuman. Ya. Setelah itu, sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu terhadap nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu tadi, ketika kita tidak memberikan imbalan atau penghargaan atau reward atau memberikan ancaman atau hukuman kepada peserta didik, kita akan dapat memberikan motivasi atau perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Ya. Ini contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya. Ini ada pada profil pelajar Pancasila, ya, di mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini ada menurut pendapat, ya. Ini menurut pendapat, ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Kemudian ini ada di keterampilan hidup atau life skill-nya. Ya. Di life skill-nya itu dapat dipercaya, lurus hati, ya, aktif, dan tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ya. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Yang bagaimana dikatakan dengan kebutuhan dasar manusia? Nanti Ibu akan jelaskan, saya akan jelaskan, ya. Manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Di sini ada gambar rumah. Ya. Ya. Jangan melihat gambarnya Bapak Ibu, ya. Ya, ini bertahan hidup. Tentu kita kalau kita bertahan hidup, apa yang kita perlukan? Ya, ya, tentunya adalah yang pertama adalah makanan. Ya. Selain makanan, tentu pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, itu, ya. Kemudian kasih sayang yang diterima, kasih sayang dan rasa yang diterima. Yang bagaimana yang disebut dengan kasih sayang yang bisa diterima? Ya, yaitu tentunya kepedulian. Ya. Tentu kita sebagai manusia selalu mau memiliki rasa kasih sayang. Ya, ini rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Seperti di kelas itu biasanya anak-anak itu merasa tidak diperhatikan. Ya, contoh, ya, kalau misalnya dibagi kelompok, ada terkadang anak-anak itu mandiri. Kalau ditanya, kenapa nak di situ menyendiri? Ya, dia mengatakan, Bu, karena teman saya tidak mau mengajak saya untuk berkelompok. Ya, seperti itu misalnya. Jadi di dalam satu kelompok itu dia merasa tidak diterima, tidak ada kepeduliannya temannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan. Ya. Harga diri,
keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya. Kemudian kebebasan. Ya. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, ya, dia senang bermain, ya. Kemudian humor dan antusiasme serta tertawa atau bermain bersama dengan temannya. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik, tahu tidak motivasi ekstrinsik? Ya. Motivasi yang dari Iya, motivasi yang dari luar ya. Iya. Kemudian intrinsik berarti dari dalam. Iya. Iya, iya Bu. Untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Jadi tentunya siswa-siswa kita di SD Negeri 4 Mamuju jangan selalu diberikan hukuman ya. Ya, karena kita juga sebagai, walaupun kita ini sebagai guru, apabila kita selalu memberikan hukuman kepada anak didik kita, tentunya kedepannya motivasi belajarnya akan menurun ya. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain ya. Jadi kita juga sebagai guru itu tidak boleh selalu menonjolkan yang terbaik kepada salah satu peserta didik yang ada di kelas kita. Misalnya anak didik kita itu selalu menjawab pertanyaan apa yang diberikan kepada kita. Kita tidak boleh memberikan, wah kamu sangat bagus, itu sangat bagus. Tetapi kita harus memberikan motivasi yang lain supaya teman yang lain itu bisa teman yang lainnya bisa juga termotivasi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru. Kemudian dari dalam, dari luar, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya siswa kita, Bu, saya mau belajar begini Bu. Ya, jadi apa yang mereka inginkan kita harus mendengarnya. Ya. Apa yang mereka inginkan, gaya belajar apa yang mereka inginkan, kita harus mendengarnya, kemudian kita harus menerapkannya kepada anak-anak yang diinginkan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah, ya, ini tadi hukuman. Ya, ini ya, tidak terencana, tiba-tiba. Ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, ya, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, biasa kita lihat di kelas kita, misalnya anak-anak itu melanggar, langsung seorang guru biasanya langsung mengatakan, kenapa kamu begini nak? Ya, langsung anak-anak itu kaget, kenapa ya? Kesalahan apa yang saya perbuat? Ya, jadi jangan seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya anak-anak kita melanggar, sebaiknya jangan ditegur di depan umum. Ya. Kemudian konsekuensi, ya, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi di memperbaiki kesalahan ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi. Ya. Jadi jika siswa kita melanggar, jangan langsung diberikan hukuman. Ya. Tetapi kita harus memanggilnya terlebih dahulu. Ya.
Jadi sama ya. Ini tadi 5 posisi kontrol, pengguna, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Bisa dilihat. Posisi kontrol. Ya. Kasus. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Ya. Misalnya setiap hari Senin itu siswa kita harus memakai atribut yang lengkap untuk mengikuti upacara bendera. Nah, salah satu siswa kita tidak memakai atribut yang lengkap. Nah, kemudian kita memberikan hukuman. Ya, hukuman misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, itu termasuk hukuman ya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, kita kasih tahu kepada siswa kita, misalnya berapa kali Mina Ibu sampaikan bahwa kalau hari Senin harus menggunakan atribut lengkap karena kita mau melakukan upacara bendera. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa kecewa. Oh iya ya, karena saya disuruh sehingga saya diberikan perkataan seperti ini, teguran seperti ini oleh bapak ibu guru saya. Ya. Bagaimana sih guru sebagai teman? Ya. Perkataan yang sering kita lontarkan kepada siswa apabila kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya. Tolong bantu ibu. Tolong bantu ibu sekali ini. Ya, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini ya. Misalnya kita berada di posisi teman. Ya. Selanjutnya kita berada di posisi pemantau. Ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi atau di tempat lain misalnya ya. Ini kita posisi di pemantau. Ya. Melihat apa-apa sih yang tidak dikenakan oleh siswa saya, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya, kemudian sebagai kita guru posisi kontrol sebagai manajer. Nah di sini kita lontarkan pertanyaan seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu, nak? Ya misalnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu. Nah ini kita sebagai manajer. Ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu di 5 posisi kontrol ini yang mana cocok untuk diterapkan sebagai guru? Ya. Apakah kita sebagai pengurus, teman, apa tadi itu? Ya pemantau, kemudian teman, kemudian manajer. Ya. Jadi yang harus kita terapkan pada 5 posisi kontrol ini yaitu adalah manajer ya. Ya. Kita harus sebagai manajer di dalam organisasi atau di sekolah kita. Ya. Sebagai manajer, ya. Guru berbuat sesuatu bersama murid, memperistilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, yang kedua, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga menciptakan identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi ini ya. Jadi sebagai seorang guru kita harus memiliki posisi kontrol
sebagai manajer. Kemudian, nah di sini Ibu saya akan memberikan pertanyaan. Kalau ada yang berkenan menjawab boleh. Ya. Posisi kontrol apakah aku? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Ketika saya tadi sudah menjelaskan Bapak Ibu bahwa ini perkataan yang dilontarkan kepada murid-murid kita ketika kita berada di posisi kontrol, teman, penghukum, manajer, kemudian pemantau dan pembuat merasa bersalah. Nah di sini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang mau menjawab, Bapak Ibu? Ya, teman atau penghukum atau merasa bersalah. Coba kita lihat lagi kembali Bapak Ibu ya. Ya, Abe. Ini kalau penghukum. Oh ini membuat alasan. Kita lihat selanjutnya, kalau teman seperti ini, kita merasa sesama murid itu berteman. Bagaimana sih kalau kata-kata yang biasa kita lontarkan kepada teman kita, ucapkan kepada teman kita? Pemantau, bagaimana kata-katanya? Ya. Kemudian kalau dia manajer seperti ini. Nah setelah itu, nah ini ada posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Seakan-akan guru ini kecewa terhadap peserta didik. Jadi apa kira-kira? Posisi kontrol apa, Bu? Merasa bersalah. Iya, merasa bersalah karena kecewa, melontarkan kata kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Kecewa. Jadi kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, selalu salah, tidak pernah benar. Coba Bapak Ibu, ya. Kira-kira apa Posisi kontrol apa kali Bapak Ibu? Apakah dia penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Apa? Bapak Ibu apa? Manajer. Ya. Coba yang lain. Siapa yang lain? Ya. Kira-kira apa? Manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Teman. Ya. Teman. Ya. Memantau. Ya. Teman. Ya. Kalau saya sih teman ya. Teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Kalau menurut saya Bapak Ibu ini adalah teman. Ya. Kemudian apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya. Apa Bu? Manajer. Manajer. Ya. Betul sekali ya. Manajer. Ya. Kita akan menyelesaikan masalahnya. Jadi ini ada menyelesaikan masalah. Ya. Ayo lakukan demi bakat Ibu ya. Ya. Tadi apa ini? Memantau. Iya. Pemantau. Iya. Pemantau. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Penghukum. Iya, tentu adalah penghukum. Jadi dihukum. Karena kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak akan mendapatkan nilai. Jadi ini adalah sebagai penghukum. Ya. Kemudian selanjutnya di materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Sih keyakinan kelas? Ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Ya. Ibu Marla. Ibu
Bu. Ya. Ya, coba Ibu lihat. Kalau peraturan, biasanya itu peraturan ada memang dan sudah ekspor. Bisa Ibu lihat. Terima kasih Bu Haji sudah menjawab. Ada yang lain? Ya, coba Ibu Kepala Sekolah ya. Kalau keyakinan kelas itu kita sama-sama membuat aturan dan siswa dan guru. Jadi kesepakatan bersama. Kalau peraturan biasanya yang dibikin itu adalah hanya satu orang saja guru. Dan ada kata-kata negatif di dalam soal harus kata-kata dinas, kata-kata positif. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Yang sering tambahan saya. Iya Bu. Iya. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Ibu, ketika kita membuat tentunya ya di kelas kita, tentu sebelum kita melakukan proses pembelajaran kita terlebih dahulu membuat keyakinan kelas ya. Siapa yang berperan dalam keyakinan kelas itu adalah siswa dan guru ya, siswa dan guru ya. Jadi berbeda kalau peraturan kelas peraturan ya. Kalau peraturan maksudnya peraturan kelas ya. Iya. Kalau ya apa Bu? Kalau biasanya kalau peraturan katanya dibuat oleh guru ya, hasil kesepakatan guru ya. Ya. Jadi keyakinan kelas itu hasil diskusi antara siswa dan guru ya. Keyakinannya sama. Keyakinan dan kesepakatan itu sama. Ya, jadi dia bersifat abstrak ya. Berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan ya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Restitusi ya. Ini segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi di segitiga restitusi itu yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Nanti saya akan memberikan video yang pernah saya lakukan, menampilkan video yang pernah saya lakukan di sekolah kita ini ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Setelah kita menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ya. Ini ya Bapak Ibu, apa sih yang diperbuat atau dilakukan guru dalam menstabilkan identitas? Ya, di sini ada berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Ibu, Bapak juga pernah melakukan itu. Ya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah kata-kata yang dilontarkan untuk menstabilkan identitas kepada peserta didik kita. Ya. Kemudian ini validasi tindakan yang salah. Ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi apa yang kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Nah, tentunya yang pertama kita lakukan seperti ini ya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Ya. Selanjutnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan
sesuatu yang penting bagimu. Ya, jadi seperti ini perilaku guru yang harus dilakukan untuk anak-anak kita ketika dia punya masalah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, inilah yang ditanyakan yang terakhir Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Jadi kita itu harus memotivasi diri kita dari dalam terlebih dahulu. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita harus bertanya kepada siswa kita yang bermasalah atau yang memiliki masalah. Apa keyakinan kelas kita, nak? Ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi inilah keyakinan, cara-cara kita memberikan arahan kepada siswa kita dalam menanyakan keyakinan kelas. Nah, sorry. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan ya Bapak Ibu, di mana salah satu siswa di sekolah kita bertengkar dengan temannya karena si anak A ini pekerjaannya dicontek oleh temannya si B. Nah, ini yang saya lakukan. Ya, ketika ada laporan dari siswa lain, Ibu, si A berkelahi. Ya, langsung saya panggil. Ya, coba bisa didengar Bapak Ibu, dinonton videonya. Kami akan laporan dari ketua kelas kamu. Silakan disimak. Ya, disimak ya Bapak Ibu. Kenapa sih? Kami akan laporan dari ketua kelas kamu. Kamu habis bertengkar ya sama kita. Oh begitu ya. Wajar kamu marah dan kesal. Kita itu berada di posisi. Kami akan laporan dari ketua kelas kamu. Kamu habis bertengkar ya sama kita. Oh begitu ya. Wajar kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal seperti itu. Lalu apa yang kamu kerjakan terhadap kita?
Bapak Ibu, ini yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama saya lakukan memvalidasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas dulu yang pertama. Ya. Jadi menstabilkan identitas itu tadi bahwa yang harus dilakukan yaitu ya. Nah ini tadi Ines mengatakan bahwa pekerjaannya dicontek. Ya, jadi saya menstabilkan identitas dengan berkata seperti ini kepada Ines. Ya wajarlah nak kamu marah karena pekerjaan kamu dicontek. Seperti itu ya. Ya, ini perkataan atau kata-kata yang harus dilontarkan pada saat menstabilkan identitas kepada peserta didik. Jangan langsung memarahi anak tersebut tanpa mengetahui apa sih alasannya kenapa anak tersebut berkelahi. Nah, kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Ya. Setelah itu saya melakukan validasi tindakan yang salah. Ya, saya melakukan validasi tindakan yang salah. Ya, tentunya melontarkan kata-kata yang seperti ini. Kamu pasti punya alasan, nak. Kenapa kamu memukul Dika misalnya, seperti itu ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, Ines, tadi yang kamu lakukan itu apakah termasuk keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Ya tentu Ines mengatakan tidak, Bu. Ya, oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Ya. Ada Ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya di sini masih terkait dengan budaya positif. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan yaitu masalah kebutuhan dasar manusia. Tadi dikatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa kebebasan anak di sekolah supaya kebutuhan dasar bisa bertahan. Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Ada lagi yang Ibu Erna, partner saya. Tidak langsung melakukan punishment, tidak langsung mengasih anak. Kalau nonton salah apa? Bisa? Ada masalah apa Ibu? Bisa dibantu. Kurnia ya. Apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Ya. Jadi yang pertama kita lakukan Bapak Ibu untuk menciptakan atau membangun budaya positif di sekolah. Apa namanya? Apa Ibu Adi? Kebebasan yang seperti apa yang diharapkan untuk anak ya? Untuk anak. Jadi kebebasan di sini Bu Haji kebebasan belajarnya. Ya.
Kebebasan belajarnya itu misalnya kita seorang guru atau manajer, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih kemauan anak-anak kita, kemauan belajarnya bagaimana. Misalnya siswa di kelas kita kan berbeda karakter ya, berbeda karakter. Misalnya siswa kita itu yang satu suka dengan gaya belajar audio, mendengar, ya mendengar. Kemudian ada yang suka dengan menonton, misalnya. Ada yang suka berlari, misalnya jalan, tidak mau diam, ya seperti itu. Jadi kita membuat materi pembelajaran atau membuat materi pembelajaran dengan menyesuaikan karakter anak. Ya. Dari setiap hari, ya, nah, ini tadi puasa, lanjut. Ada tuh masalahnya tadi Bu kita bilang kita belajar sesuai dengan bakat anak. Ada mau menonton, ada mau jalan, ada mau lari tadi, jalan. Baru apa? Kan satu. Mendengar. Audio. Jadi setiap hari ini kita ikuti anak-anak. Iya, setiap hari. Nah kita merancang dulu kan sebelum kita mengajar, terlebih dahulu kita tahu karakter siswa kita dulu dengan menanyakan apa sih keinginan kamu, misalnya si A, apa keinginan Tana. Kan tidak semua juga di kelas kita itu satu ini saya mau ini Bu, satu ini. Tentu ada yang sama, misalnya 5 orang ada yang ini, 10 orang ada ini. Iya, seperti itu Bu. Ya. Kalau saya perhatikan itu kayak seperti apa namanya duluan? Materi pembelajaran itu dengan cara menonton. Tentu yang visual itu bisa mengikuti, mendengar. Karena selain dia tidak suka melihat atau melihat video atau menonton, tentu dia hanya mendengar. Oh begitu. Ya. Seperti itu Bu. Ya, mungkin ada tambahan dari Ibu yang lain. Dan lari-larinya tadi, dari bisa menonton. Tabe Bu ya. Nah, tadi ini kan Karena masalah. kemauan anak ini mau diikuti. Ya, tadi Bu, masalah proses pembelajaran. Itulah yang diutamakan dalam sebelum kita mengajar, ada dikatakan asesmen awal. Disitulah kita mencari, mengidentifikasi berapa persen sih anak saya yang bisa audio, berapa persen sih anak saya kinestetika, berapa persen sih anak saya visual. Itulah fungsinya Bu, diagnostik awal. Setelah kita tahu mendiagnosa Ibu, barulah kita merancang modul ajar. Modul ajar, saya luruskan kembali, tidak semua kita ikuti maunya anak. Misalkan hari ini kita mau kita mau menonton video. Nah, kita lakukan video. Jadi ada beberapa itu dia menyimak. Kita yang punya sekali yang menyimak ini ya, yang suka ini kita lakukan. Ya tidak selamanya kita harus pantau semua Bu. Ribet Ibu. Tapi diusahakan semaksimal mungkin di modul ajar itu tertuang 3 gaya belajar anak yang sudah terdeteksi. Kalau anak itu dia minimal misalkan dalam asesmen deskriptif yang itu 85% siswa kita dia kinestetika, boleh jadi kita buat modul ajar model kinestetika. Semua praktek-praktek. Oh, selama 75% siswa aku di dalam itu dia suka mendengarkan, ya betul dia mengajar, memperlihatkan. Itulah awalnya, jadi tidak semerta-merta kita mau langsung begini. Itulah tujuannya saya bilang Ibu, pertama sekali tolong buat asesmen diagnostik awal. Non kognitif dan kognitif. Jadi kita sudah lihat, oh gaya belajar siswa saya segini persen. Enak Ibu. Kita sudah tahu minat bakatnya anak-anak, sudah tahu apa maunya anak-anak, apa dia minta. Sedangkan tujuan pembelajaran saja, misalkan makanya lihat Ibu, biar Bu kita lihat dulu aja, lihat kita materi kita malam-malam. Oh materi kita, cocok kali ini bilang. Jadi besok kita akan belajar, misalnya besok aja dah, kita sampaikan akhir pembelajaran. Besok kita mau belajar tentang rangka.
besok. Ada 3 saya kasih ini anak. Mau Kika menggambar, mau Kika saya kasih menonton model-model rangka, atau mau kita cari rangka yang ada di sekolah Dorso misalkan. Kasih. Kalau ada kelas 1 lagi, mau Kika menulis atau mau Kika menulis tutup tangan, menulis di awan, huruf bisa ditambah saya, bisa dipahami Bu? Iya, oke, terima kasih. Kemudian tadi ada yang Ibu ini bilang yang tidak mau diam. Ya, kita buatkan permainan Ibu tentang materi itu. Misalnya matematika, tadi misalnya 1 ditambah 1, kita buat dia supaya dia sibuk karena dia tidak suka duduk. Ya, jadi kita buatkan pembelajaran misalnya 1 ditambah 1, kamu lompat di sini. Ya, yang penting tujuan pembelajaran yang mau kita capai itu tercapai. Iya, tercapai. Ya, begitu. Jadi kita melakukannya walaupun hari ini bukan misalnya tidak semua proses pembelajaran itu diterapkan, tapi kan itu misalnya kalau matematika itu tidak hanya 1 kali saja diajarkan. Iya. Misalnya kalau pecahan ya dari 1 sampai 1000. Bukan hari ini saja yang diajarkan, tapi mungkin pertemuan berikutnya itu lagi diulang. Pertemuan berikutnya itu lagi diulang. Sampai kebutuhan anak-anak di kelas kita itu tercapai. Jadi jangan ada yang dikecewakan Bapak Ibu. Misalnya ketika kita matikan dulu. Bapak Ibu mungkin itu jawaban dari saya. Sekiranya kalau ada yang belum mengerti tentang penjelasan saya, boleh ditanyakan langsung ya nanti di lain waktu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Ibu, ada itu berkas Bu. Ya. Kita ambil dari materi hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya, pemaparan materi budaya positif. Semoga apa yang saya paparkan dapat kita terapkan di lingkungan belajar kita ya, Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan moderator. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian pemaparan materi yang dibawakan oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mamuju, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.